Selamat datang di kelas beban pesawat terbang tahun akademik 2020-2021. Saya ucapkan juga selamat bertemu kembali dengan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama ini, seperti biasa saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kontrak perkuliahan kita dan juga silabus perkuliahannya gitu ya. Jadi nanti sekali lagi pertemuan pertama ini kita belum masuk materi secara mendalam. Ini nanti saya sampaikan materi pengantarnya terlebih dahulu supaya ada pandangan setelah sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi gitu ya. Jadi kita mulai saja untuk ketentuan pelaksanaan perkuliahan. Jadi untuk jadwal perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020-2021 itu kita laksanakan tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 29 Januari 2021 itu ya. Untuk rentangnya sudah saya sampaikan, dan pelaksanaan perkuliahan untuk kelas A itu hari Rabu, kelas B hari Selasa ya. Jadi kita mulai pada tanggal 13 dan 14. Jadi ini hanya rentang saja, tepatnya nanti silahkan menyesuaikan dengan jadwal masing-masing. Untuk jumlah pertemuan saya kira sudah hafal semuanya, ada 14 kali pertemuan ya. Dan untuk metode pembelajarannya saya kira juga masih sama, kita pakai metode pembelajaran jarak jauh ya. Jadi ini akan berlangsung sampai tanggal 31 Desember 2020 dan setelah itu akan ditinjau kembali ya. Nanti bagaimana silahkan menyimak saja, akan diinformasikan kemudian gitu. Kemudian pelaksanaannya baik nanti materi perkuliahan atau link materi yang akan dipakai untuk menunjang perkuliahan. Kemudian ada tugas, kuis, UTS, UAS, serta nih yang penting ini adalah tentang absensi atau presensi kehadiran mahasiswa. Ya, ini juga akan disampaikan di Elena 2 ini, gitu ya. Kemudian kehadiran mahasiswa sesuai dengan presensi. Artinya ya, apa yang Anda inputkan di situ nanti laporannya ini akan sama ya dengan yang di bagian objar itu, karena memang nanti akan saya kirimkan ke sana, jadi sesuai itu. Tapi jika nanti memang Anda pada saat perkuliahan itu lupa absen, tapi lupa ini ya benar-benar dibuktikan ya, itu masih bisa Anda masih bisa perbaiki, dilaporkan ke saya maksimal 1 hari saja ya. Saya kasih 1 hari setelah perkuliahan itu ya, gitu. Oke. Kemudian untuk evaluasi baik UTS dan UAS, ini pelaksanaannya untuk UTS tanggal 30 November sampai dengan 11 Desember 2020. Untuk UAS-nya tanggal 1 sampai dengan 19 Februari 2021. Jadi cepat ya. Ini sudah bulan Oktober, kemudian nanti selesainya sudah tanggal Februari itu ya. Kemudian syarat mengikuti UAS itu tetap kita ajuannya dari kehadirannya 70% ya, minimal keadaan 70%. Kemudian untuk nilai akhir saya kira juga sudah hafal semuanya, itu dalam bentuk huruf ya. Kemudian bobotnya saya kira juga sudah hafal, komponennya apa saja. Jadi komponennya ada kehadiran, tugas, UTS, UAS ya. Untuk bobot saya masih menggunakan prosentase yang sama ya. Jadi untuk UTS dan UAS itu semua mata kuliah saya kira sama juga 30%, tetapi untuk kehadiran dan tugas ini perbedaannya mungkin di sini ya. Saya masih pakai yang 15%, untuk kehadiran tugasnya 25%. Gitu ya. Kemudian untuk nilai akhir
saya kira juga sudah hafal ya, sudah semester 5. Nilai A itu artinya nanti nilai angka akhir Anda itu berapa, B itu berapa gitu ya. Saya kira sudah hafal dan tidak perlu saya jelaskan kembali ya. Tapi jika memang nanti belum jelas juga ya, bisa nanti menghubungi saya gitu ya. Kemudian untuk remedi saya kira sudah banyak yang mengikuti remedi ya. Jadi memang nanti remedi itu ujian perbaikan ya, ujian perbaikan mata kuliah yang mungkin sebelumnya Anda mendapatkan nilai yang kurang memuaskan gitu ya, bisa Anda ulang kembali di remedi ini. Nah, remedi ini tidak termasuk pada praktikum, KP dan TA itu ya. Kemudian pelaksanaannya kapan? Ini tanggal 22 Februari sampai dengan 5 Maret 2021. Ya, nanti kalau ada kalender akademik sudah punya, saya kira ya, itu bisa dijadikan panduan Anda. Kemudian syarat mengikuti remedi ini, saya kira juga sudah hafal. Anda harus aktif dalam perkuliahan semester ganjil 2020-2021 nih. Kemudian minimal kehadirannya adalah 70%. Dan nilai juga diperbolehkan mengikuti remedi. Perubahan nilai remedi maksimal naik 2 grade. Jadi sudah paham ya, bahwa ketika Anda mendapatkan nilai D sebelumnya ya, maka kalau mengikuti remedi ini maksimal Anda naik menjadi nilai B, tidak bisa menjadi A gitu. Tapi jangan berpikiran bahwa Anda pasti dapat naik 2 grade, belum tentu. Jadi tergantung usaha Anda bagaimana gitu ya. Kemudian dari semua yang saya sampaikan itu, apakah ada kesepakatan ya dari masalah pelaksanaan perkuliahan ya. Kemudian tadi untuk penilaian, kemudian untuk masalah ini ya, nilai akhir ya. Jadi penilaian tadi yang saya maksud. Nah, untuk masalah ini itu apakah ada kesepakatan untuk semuanya? Semoga semuanya sepakat ya dengan apa yang saya sampaikan ya, sehingga nanti kesepakatan ini akan menjadi suatu kontrak perkuliahan kita gitu ya. Oke, terima kasih semuanya untuk kesepakatannya. Kemudian kita ke materi pengantar beban pesawat terbang gitu. Sebelum ke sana kita sebutkan dulu, kita jelaskan dulu untuk materi keterkaitannya ya. Jadi apa saja materi keterkaitannya itu gitu. Jadi di sini untuk materi pendukung ya ada aerodinamika, ada analisis struktur gitu ya. Karena memang nanti tetap ilmunya itu dari sana tetap dipakai gitu ya. Anda harus punya bekal itu. Kemudian materi lanjutnya adalah untuk pengantar rancangan ini. Sekarang kita berbicara tujuannya. Nah, tujuannya kita belajar mengenai beban pesawat terbang. Jadi tujuannya tentu saja supaya Anda semuanya itu mengetahui jenis pembebanan yang terjadi pada pesawat ya. Baik nanti beban pada saat di udara, kemudian pada saat di darat ya, baik berasal dari internal maupun eksternal, dan juga nanti tahu jenis beban-beban yang lainnya gitu ya. Itu. Jadi apa saja itu beban-beban itu? Gitu. Untuk apa? Nah, setelah Anda tahu itu untuk apa? Nah, jadi beban tadi ya, beban yang Anda ketahui di sini nanti itu memang akan diterima oleh setiap bagian struktur sayap ini ya. Jadi pesawat akan menerima beban itu, berbagai macam jenis pembebanan ya. Dan permasalahan struktur ya itu sudah ada sejak awal
pesawat dibuat ya. Jadi termasuk salah satunya karena di sini adalah mengenai pembebanan yang diterima tadi itu ya. Jadi memang nanti struktur ini harus memenuhi beberapa kriteria ya, dari kekuatan statiknya, dari kekuatan fatigue-nya, dan fatigue load spektrumnya ya. Jadi pembebanan tadi berkaitan dengan ini ya, dan diharapkan bahwa dengan menerima beban tadi, pesawat tadi tetap mampu memenuhi persyaratan ini. Dia punya kekuatan statik ya. Jadi kekuatan statiknya adalah mampu untuk menerima beban yang sangat tinggi ya. Statik design load-nya, beban perancangan statik. Kemudian kekuatan fatigue-nya, kemampuan dari struktur pesawat ini ya menerima beban yang berulang ya. Kalau namanya bebannya berulang terus, pesawat juga bisa mengalami fatigue ya. Tetapi diharapkan bahwa struktur dari pesawat itu tetap bisa mengalami bisa memiliki kekuatan fatigue ya, tetap kuat untuk menahan beban fatigue-nya gitu ya. Kemudian fatigue load spectrum, ini penentuan beban ya, baik dari segi harga maupun dari segi frekuensi keterjadiannya gitu ya. Jadi memang seperti itu. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa beban yang Anda ketahui tadi itu akan diterima oleh struktur sayap, struktur pesawat ini gitu. Baik nanti di sayap, baik nanti di fuselage, baik detail, di setiap bagian struktur pesawat, dan itu akan berpengaruh terhadap kekuatan statiknya, kekuatan fatigue-nya, dan fatigue load spectrum gitu ya. Jadi itu mengapa Anda perlu untuk mengetahui berbagai jenis pembebanan yang terjadi di dalam pesawat ya. Jadi memang syarat umum suatu struktur pesawat itu biasanya adalah ringan tapi kuat gitu ya. Diharapkan seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam pembuatan pesawat modern biasanya digunakan konsep struktur atau konstruksi ringan dengan menggunakan biasanya apa? Ada spar, ada rib gitu ya. Itu dan lain sebagainya. Itu saya kira ini yang harus Anda jadikan pedoman mengapa Anda perlu untuk mengenal berbagai jenis pembebanan yang berada di dalam pesawat ini. Kemudian pembebanan di dalam pesawat itu bermacam-macam ya. Jadi tadi saya katakan ada pembebanan pada saat pesawat terbang ya. Kemudian pembebanan pada saat di darat ya, pembebanan lain-lain gitu ya. Jadi ada kondisi pada saat taksi, take off, dan landing kembali gitu ya. Nah, beban-beban pada pesawat itu memang umumnya dihitung untuk setiap kondisi terbang ya, karena memang beban yang terjadi pada pesawat itu berbeda-beda untuk setiap kondisi, mulai dari taksi sampai dengan landing kembali gitu ya. Kita lihat di sini dari kondisi pre-flight ya, ini ada bebannya apa saja. Pada saat pre-flight ini ada beban ground load, beban di darat namanya beban handling load dan taxiing load gitu ya. Kemudian pada saat take off, climb, cruise, descent, approach, nah ini adalah kondisi pada saat pesawat itu terbang gitu ya, flight loads. Nah ini bebannya ada apa saja pada saat flight load ini?
ada yang namanya beban steady horizontal load, yaitu pada saat kurs ini ya. Kemudian pada saat manuver load ya, pada saat manuver kita namakan manuver loads ya. Jadi itu. Kemudian ada gas load ya. Jadi ini berkaitan dengan turbulensi nanti itu. Nah, ini berbeda-beda kan ya. Kemudian pada saat landing ini juga kita sebut sebagai beban di darat ya. Jadi beban landing ya, namanya beban landing. Jadi memang ini setiap fase penerbangan itu punya kondisi pembebanan yang berbeda-beda itu. Jadi itu. Kemudian meskipun fase untuk take off di sini ya kita lihat dan landing itu sangat singkat ya dibanding dengan siklus terbang secara keseluruhan. Anda lihat ya. Jadi take off dan landing itu sangat singkat. Namun beban saat take off dan saat landing ini itu menjadi parameter utama dalam perancangan penerbangan ya. Jadi tetap menjadi parameter utama dalam perancangan penerbangan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa beban-beban yang terjadi pada pesawat itu umumnya dihitung untuk setiap kondisi terbang dan untuk setiap komponen pesawat ya, karena berbeda-beda itu. Sebagai contoh, itu beban pada ekor misalkan. Beban pada ekor itu nanti berbeda dengan beban pada wing ya. Itu. Kemudian untuk kondisinya misalkan beban pada saat landing di ekor ya itu akan menjadi 2 kali lipat beban pada saat take off di ekor itu ya. Jadi memang seperti itu. Yang saya maksud seperti itu. Sekali lagi ya, beban-beban pada pesawat itu dihitung untuk setiap kondisi terbang dan untuk setiap komponen pesawat. Beban pada saat take off berbeda dengan beban pada saat landing. Beban di wing itu akan berbeda dengan beban di ekor. Misalkan beban di ekor untuk kondisi tadi yang saya sampaikan ya, beban di landing ini akan 2 kali lebih besar daripada di sini ya. Jadi 2 kali besar beban take off-nya itu di beban di ekor gitu ya. Itu. Jadi seperti itu untuk beban yang terjadi di pesawat. Semoga paham ya dengan penjelasan saya tadi. Tuh. Kemudian selain ada beban di darat, yaitu pada kondisi pre-flight dan kondisi landing, dan juga beban pada saat terbang ya, itu ada juga pembebanan lain, yaitu pembebanan seperti cabin pressure, acoustic fatigue, ground air, ground cycle itu ya. Jadi yang kita pelajari nanti sampai di sini ya, mungkin yang saya kasih ini ya, kita fokus kepada beban pada saat terbang. Nanti kalau sampai waktunya ya kita pelajari untuk yang landing juga itu ya. Oke. Seperti itu yang akan kita pelajari di sini. Semoga paham ya, karena untuk mempelajari semua beban ini dalam 1 semester, apalagi ini di sini 2 SKS ya, itu sangat kurang sekali ya saya kira itu. Jadi kita batasi saja apa yang kita pelajari di mata kuliah beban pesawat terbang ini ya. Jadi kita belajarnya ini dulu ya, kita utamakan yang saya tanda di sini itu. Seperti itu, paham ya. Kemudian untuk silabusnya menyampaikan materi pada pertemuan tiap minggunya ya. Jadi pada pertemuan pertama masih pemaparan silabus pengantar,
Kemudian yang kedua ini minggu depan ya, itu jenis-jenis beban pesawat. Jadi nanti akan kita pelajari lebih mendalam lagi, meskipun tadi sudah saya singgung di situ ya. Ada beban di darat, ada beban pada saat terbang, dan ada beban miscellaneous ya. Jadi itu. Kemudian yang 3-4 ini tentang analisis dan perancangan struktur beban dan tegangan. Ya, kenapa kita belajar di sana? Ya, memang untuk dapat memahami secara menyeluruh konsep-konsep dari beban pesawat terbang, kita itu perlu mengulas kembali ilmu-ilmu dasar teknik penerbangan ya, seperti tentang ilmu strukturnya, kemudian ilmu aerodinamikanya, ilmu prestasi dan stabilitas terbang itu ya. Jadi ini sebagai dasar ya untuk memahami konsepnya. Kita akan mengulas terlebih dahulu di bagian strukturnya di sini. Kemudian nanti 5 itu kita berbicara tentang weight. Kemudian 6 weight and balance ya. Kemudian ke-7 itu kita sampai kepada beban pada saat terbang, yaitu beban cruise atau beban steady horizontal gitu ya. Kemudian UTS, kita lanjut setelah UTS, yaitu nanti ada beban manuver ya, beban manuver yang steady pull up ya. Kemudian yang 10 itu yang steady turn. Kemudian untuk pertemuan 11 kita akan belajar tentang flight envelope atau VN diagram ya. Jadi ini diagram kaitannya dengan kecepatan dan juga load factor gitu ya. Kemudian pertemuan ke-12 kita akan belajar tentang beban akibat turbulence atau beban gas tadi ya. Ya, jadi beban gas, dan kita akan belajar tentang VNG diagram ya. Kemudian ke-13 VN diagram akibat manuver dan gas. Ke-14 beban darat. Nah, ini nanti kalau sampai ya, jadi kita belajarnya memang targetnya sampai beban darat gitu ya. Tapi jika memang nanti kondisinya tidak memungkinkan ya nggak masalah. Yang penting kita berusaha dulu untuk sampai ke sana ya. Kita lihat progres untuk kelas ini ya. Gitu. Saya kira itu untuk silabus yang bisa saya sampaikan. Kemudian referensinya adalah textbooknya dari bukunya Bapak Sulaiman Kamil ya, diktat kuliah beban pesawat teknik penerbangan ITB. Itu kalau Anda bisa ya nanti punya buku itu sebagai panduan. Kemudian referensi tambahan seperti yang saya sampaikan ini. Oke, nanti bisa Anda cari referensinya. Saya kira itu pertemuan pertama kita. Saya ucapkan selamat belajar, selamat bertemu dan mempersiapkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih.